Tante ngerti pasti kamu sibuk, harus kerja. Tapi Tante seneng banget loh bisa ketemu sama kamu, bisa kenal sama kamu langsung. Rasa bersama. Mau ngapain sih di sini? Ngapain coba? Kenapa nggak pulang aja? Aneh, gue aneh, sumpah aneh. Pak, pasti Pak. Novan tuh. Kok Davina nggak ada? Davina kemana? Mbak Vero lagi pesen taksi online ya? Iya, Oh iya, Mbak, kapan-kapan kita makan bareng yuk. Kalau Mbak mau ajak anak Mbak yang namanya Angga itu boleh banget Mbak. Ajak aja, nggak apa-apa ya. Dia masih aja bahas soal Angga. Kayaknya dia emang lagi cari tahu soal Angga. Aku harus hati-hati. iya, boleh. Taksi online saya sudah di depan. Saya duluan ya. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak. Semoga aku bisa ketemu sama anaknya Veronica yang namanya Angga. Aku harus tahu, apa dia mencari tahu soal Rian atau tidak. Duh, kok susah banget ya dapetin taksi online. Kenapa di-cancel terus ya? Davina? Raffi, Kamu belum pergi? ini saya susah banget dapetin taksi online. Oh ya wajar sih, jam segini pasti susah dapetin taksi online. Iya ya. Yaudah kalau kayak gitu, kamu pergi bareng saya aja ya. Sekalian saya mau ketemu vendor. Oke? Saya ngerepotin nggak? Nggak. Sarah. Dan nggak ngerepotin sama sekali. Daripada kamu nunggu taksi kelamaan. Iya udah, boleh. Oke? Thank you. Oke. Sini. It's okay. Good morning, Raffi. Halo. Mama? Halo tante, saya Davina. Cantik sekali. Saya mamanya Raffi, Sarah. Ma, ini Davina, anak Om Novan. Dia direktur marketing di PT Kusuma Food. Oh, anaknya Pak Novan. Saya tuh sering sekali loh ketemu sama papa kamu. Tapi saya nggak tahu kalau papa kamu punya anak yang begini cantik. Terima kasih tante. Cantik kan, Raffi? Kalian berdua cocok loh. Stop it. Lagian Mama ke kantor, kenapa nggak ngomong sama Raffi? Mama lupa tadi. Ternyata Mama ada janji sama event organizer untuk soft opening minggu depan. Jadi Mama langsung ke sini. Maaf ya nggak bilang kamu. Ya udah kalau gitu Mama tunggu di kantor Raffi aja, oke? Bentar dong, Mama masih mau ngobrol dong. Masa nggak boleh ngobrol? Hah? Davinanya harus kerja, ya, oke? Ya. Ya, Tante ngerti pasti kamu sibuk, harus kerja. Tapi Tante seneng banget loh bisa ketemu sama kamu, bisa kenal sama kamu langsung. Yuk sayang, nanti telat. Ayo, iya Pak, ayo. Siap. Pamit dulu sama Mama, yuk. Ma, aku berangkat dulu ya. Ya sayang. Salam. Belajar yang rajin ya sayang. Iya, Ma.
ikuti sayangnya mama. Ya. I love you, Ma. I love you too. Ya. Telat lagi. Ayo, Pak. Gimana ya? Hati ya. Thank you. Dadah, Mama. Dulu mama selalu usap kepalaku setiap aku mau tidur atau berangkat sekolah. Sejak mama gak ada, aku gak pernah merasakannya lagi. Karena mama Maya gak pernah melakukan itu ke aku. Dan hari ini, aku merasakannya lagi lewat Tante Sarah. Saya juga senang banget ketemu sama Tante. Oke. Kalau gitu Raffi pergi dulu ya, Mbak ya. Oke. Ya, sayang. Ya udah. Hati-hati ya kalian berdua. Saya duluan ya, Tante. Hati-hati ya sayang ya. Nanti Raffi kabarin lagi, Mbak. Hati-hati. Cocok sekali sama Raffi. They're a good couple. Aku suka liatnya. Mama kamu perhatian dan supel banget ya? Baik, supel, ya atau so akrab. Davina, saya minta maaf ya. Kalau misalnya mama saya membuat kamu tidak nyaman. Maaf. Enggak sama sekali. Mama kamu baik sekali. Baik? Ya saya setuju dia baik. Tapi cerewet banget gak sih? Namanya juga ibu-ibu. Apalagi 1 tahun belakangan ini. Dia selalu nanyain saya kapan nikah. Tapi mungkin juga karena umur saya yang sekarang sih ya, makanya ditanyain kapan nikah. Kalau Om Novan juga pasti tanyain kamu terus dong, kapan nikah? Ya, ditanyain, tapi untuk sekarang saya tidak bisa ngasih jawaban apa-apa. Loh, laki-laki yang kemarin gimana? Seperti yang saya bilang, nggak dibawa kemana-mana. Jadi fix, kalau kalian udah gak ada hubungan lagi. Meeting sama Om Novan masih sejam lagi. Gue di ruang Jihan aja kali ya. Halo, Ya bos, saya sudah di kamu Melanie dan saya baru saja dari rumahnya. terus? Melanie-nya tidak ada, tapi hanya ada ibunya dan juga adiknya. Berarti Melanie bohong. Dia nggak pulang kampung. Kamu foto rumahnya. Foto ibunya juga. Sudah bos, dan ada juga foto adiknya. Oke. Kirim ke saya. Siap bos. Bisa dibilang, ya saya merasa lebih baik. Tapi bukan berarti rasa bersalah itu sudah hilang sepenuhnya. Tentu Pak, semuanya butuh proses. Jadi apa yang Bapak rasakan sekarang? Pelan-pelan saya sudah mulai bisa menerima bahwa saya pernah melakukan salah. Dan itu semua bagian dari masa lalu yang saya tidak bisa ubah. Oke, itu bagus. Penerimaan diri adalah langkah pertama yang besar, Pak. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk
menghadapi rasa bersalah saya ini. Berikutnya Bapak bisa belajar untuk melepaskannya. Dimulai dari melepaskan emosi Bapak. Bagaimana caranya? Bapak bisa memakai cara yang lebih sesuai dengan kondisi Bapak. Mungkin bisa dengan cara meditasi, atau kalau Pak Novan lebih cocok untuk journaling, itu lebih bagus, Pak. Sebentar, journaling maksudnya? Di saat perasaan bersalah itu mulai menghantui, Bapak bisa menuangkannya dalam jurnal tulisan tanpa sensor. Misalkan, Bapak bisa menuliskan surat permintaan maaf kepada orang yang pernah Bapak sakiti di masa lalu. Hingga menimbulkan rasa bersalah pada diri Bapak. Tuliskan saja semua yang Bapak rasakan. Setiap kali Bapak merasa perlu untuk diungkapkan. Jadi ungkapkan saja semuanya di dalam surat sejujur-jujurnya. Maka surat itu akan membantu Bapak untuk melepaskan semuanya. Meskipun surat itu tidak benar-benar Bapak kirimkan kepada orang itu. Tapi ingat ya Pak, ini bukan proses 1-2 malam. Bapak bisa melakukannya secara bertahap. Saya optimis pasti akan ada hasilnya.